sih? Tar dulu dong, gue lagi mau syuting dulu. Lu nelfon-nelfon gue mah curhat apaan lagi sih? Aduh ini Pak, masa istri gua tuh selalu nyalahin gua gitu. Apa-apa gue salah. Masa gue dibilang katanya nggak pernah menuhin kebutuhan istri, gue dibilang nggak peduli sama kebutuhan istri. Padahal kan gue selalu usaha buat menuhin kebutuhan dia. Salah mulu gue di mata dia. Tapi lu udah ngomong belum sama dia masalahnya kayak gitu lu udah perhatiin? Udah, pokoknya yang dia minta tuh semua udah gue kasih, Pak. Tetep aja gue disalahin juga. Mentang-mentang gue cowok kayaknya selalu salah di mata dia. Ya nggak gitu juga. Lu kan yang penting sama bini tuh harusnya komunikasi. Ntar gini deh, udah ntar gue bilang sama guru-guru kita di sini deh nih, biar nanti kita bahas. Lu nonton aja sama bini lu di rumah ya. Boleh. Yaudah ntar kita lanjutin lagi, bentar nih udah Oke, mau siap, mulai makasih, live. Pak, ya. Ya, makasih. Assalamualaikum. Kebiasaan, Allah. kebiasaan Ada apa kalau ini? orang mau syuting Ih. main handphone. Ya Allah, Ini- ngapain kayak orang berantem tahu kedengeran sampai keluar. Enggak, ini temen curhat. Dia tuh bilang katanya istrinya tuh protes. Seolah-olah tuh dia tuh kayaknya tuh gak pernah merhatiin banget istrinya, kebutuhan istrinya. Makanya tadi saya bilang sama dia, kalau bisa komunikasiin aja kenapa sih? Masa gak bisa dikomunikasiin? Ya udah kalau gitu nonton aja di hari ini Islam itu Indah, kita bahas masalah itu. Daripada rame-rame ngobrolin di sini, mendingan kita jadiin tema aja hari ini. Ah, setuju. Oh iya, bener-bener. Bagus juga tuh, bagus juga tuh. Kebutuhan istri yang diabaikan suami. Nah. Kebutuhan istri Yang yang diabaikan diabaikan suami. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita ketemu lagi di Islam itu Indah. Ini buat jamaah yang ada di rumah nih, tadi mungkin mendengarkan apa yang perdebatan saya sama teman saya tadi. Teman saya curhat, yang namanya istri ini kan punya banyak tanggung jawab dan pekerjaan nih ya. Apalagi dalam rumah tangga. Tapi kadang-kadang banyak istri yang merasa suaminya nggak mau peduli, bahkan nggak mau bantuin istrinya. Seperti tayangan yang berikut ini nih. Babe, can you help me with the laundry? Isn't that your job? I just need a hand. I work in an office, so when I come home, I get to relax. Okay, but my time is valuable too. Oh, really? How much do you make? How much do you make? Sweetheart, I make $25 an hour. Your only job is to take care of this house. I do not ask you to do my job, so do not ask me to do yours either. Ini adalah salah satu tayangan contoh aja ya yang barusan kita lihat ini, tayangan seorang istri ini yang sibuk ngurusin kerja rumah tangganya. Pas giliran minta tolong sama suami malah diomelin sama suaminya. Lu ngasilin apa? Gue ngasilin 350.000 per jam. Kalau misalnya lu bisa ngerjain kerjaan gue silakan, gue kerjain kerjaan lo. Ternyata ini menjadi satu masalah gitu loh. Dan sebenarnya kita pengen tahu juga nih kebutuhan apa sih yang tidak boleh diabaikan suami agar istri ini tidak merasa sedih dan tidak merasa sakit hati. Mungkin yang pertama kita minta yang terhormat guru kita untuk menjelaskannya, Ustadz Maulana, silakan. Mohon izin waktunya Ustadz Maulana. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izin Ustaz Ahmad kan, Ustaz Sam. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Jamaah. Yeay! Oh, jamaah. Yeay! Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil. Kalau kita bahas, saya tadi nonton sampai saya berkaca-kaca. Ya Allah. Gak enak ngomongnya. Bener. Karena kenapa? Istri itu bukan pembantu kita. Sekali lagi, kita menikahi wanita bukan untuk menghinakannya tapi mengangkat derajatnya. Ingat, bukan tugas wanita yang mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Jangan gemes gitu Ustaz. Bukan. Iya. Justru suamilah yang bertugas memberi nafkah. Nafkah itu makanan, pakaian, kebutuhan laki-laki. Cuma perempuan membantunya. Masya Allah. Aduh ya Allah, ya Karim, astagfirullahaladzim. Ini Ustadz yang di rumah lagi tepuk tangan nih sama ibu-ibu mau Ustadz. Iya. Ingat ya, yang pertama yang dilupakan laki-laki, yang diabaikan laki-laki adalah rasa diperhatikan. Ingat, sebelum wanita meminta kita lebih dulu. Jangan nunggu wanita minta tolong. Jangan nunggu wanita meminta uang baru dikasih.
kesalahan besar itu. Kita harus peka, kita harus merasakan ini istri saya lagi butuh ini. Makanya ketika ada kesulitan yang menimpa dalam rumah tangga, jangan sampai dia lelah tubuhnya dalam mengurus pekerjaan, utamanya anak-anak kita. Mohon maaf, kita yang harus loncat apa yang dibutuhkan apa. Kalau memang susah seperti tadi, sebaiknya siapkan apalagi yang membantu kita, yang mengurus anak-anak kita, yang mengurus pekerja yang ada di rumah. Karena istri itu alhamdulillahirrahmanirrahim ibaratnya guru. Semua sebenarnya sudah melahirkan anak-anak kita. Mohon maaf ya, ini perasaan yang dirasakan bagi orang-orang yang merasa terzalimi ini bahaya. Nih, wanita bisa membuat laki-laki itu hancur disebabkan karena doanya. Mohon maaf. Berikutnya, kepedulian dan perhatian saling membantu untuk meringankan beban istri. Karena mereka bukan pembantu tapi beliau adalah partner. Tahu partner, kenapa disimbolkan tulang rusuk? Karena menjadi pendamping, bukan tulang kaki yang harus diinjak-injak. Bukan. Bisa jadi jauh sebelum kita menikahinya, dia adalah wanita yang luar biasa. Wanita yang dimuliakan oleh keluarganya. Tapi kita yang mengangkatnya, bayangkan nanti anak-anak kita bukan atas nama-namanya dia, tapi nama kita. Coba. Aduh, ya Allah. Jika sakit hati dan marah, maka kembalikan perasaan sama sebelum dia marah. Kalau dia marah, emosi, sampai dia... Ingat, mereka itu minta dibahagiakan. Jadi satu hal yang diabaikan adalah rasa untuk perhatiannya. Masya Allah. Jadi bicara masalah tentang istri ini bukan asisten rumah tangga. Bukan. Tapi istri ini adalah partnernya kita sebagai suami. Nabi tidak pernah menyuruh. Kita tidak diajarkan dalam agama untuk menyuruh memasak, untuk menyuruh tidak. Iya, nah sekarang nih kita bicara ngomongin masalah kebutuhan istri nih ya. Ada satu kebutuhan istri yang paling penting, yang paling sering juga diabaikan kita nih para suami. Ya, istri itu suka banget ngambek. Karena mungkin suaminya ini nggak memenuhi apa yang dia inginkan. Sebelumnya sama-sama kita lihat dulu tayangannya ini nih. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat menerima panggilan. Sekarang kamu lagi ada di mana? Seandainya aku bisa tahu kamu lagi apa. Aku harap kamu baik-baik aja ya. Tiap malam, aku gak bisa tidur mikirin kamu. Kamu ngerasa gak? Sekarang kita udah ada jarak. Nah itulah salah satunya kenapa sih istri itu kadang-kadang suka ngambek dan marah sama suaminya. Mungkin pasangan suami istrinya lagi marah tadi kalau kita lihat gara-gara kurang komunikasi. Yang namanya komunikasi ini pada saat menjadi suami istri ini penting banget. Dan ini pelajaran buat kita semuanya. Kadang-kadang yang namanya istri ini curigaan. Ya, curigation katanya. Curigaan suaminya lagi ngapain, di mana, jam berapa, kok nggak nelfon-nelfon, kok teleponnya nggak diangkat-angkat. Ini sebenarnya hal-hal yang kecil sebenarnya yang kadang-kadang menjadi akhirnya semakin lama semakin besar. Ini sebenarnya bicara masalah tentang kebutuhan yang bicara nama komunikasi Ustadz Syam. Oh, Masya Allah. Nah, seberapa penting sih kalau kita bicara masalah tentang komunikasi menurut pandangan Islam ya antara suami dan istri ini? Mohon izin penjelasannya Ustadz Syam, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Amma ba'd, guru-guruku yang dimuliakan Allah, Ustadz Maulana, Ustadz Ahmad Khan, Mas Fadli dan seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillah kalau berbicara tentang komunikasi, komunikasi itu bahasa Latin ya, komunis yang berarti ketika sama makna gitu. Jadi sama makna, komunikasi bukan hanya dalam hal berbicara. Dalam hal berbicara saja itu dalam Al-Quran banyak sekali tentang yang namanya qaulan. Qaulan yang pertama disebutkan dalam surah An-Nisa, وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Yang pertama itu dalam Al-Quran qaulan sadida, perkataan yang benar, tertuju atau yang benar secara maknanya. Ketika menyangkut keluarga ataupun suami istri di sini tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari apalagi menceramahi, bahwasanya Al-Quran menceritakan tentang bagaimana mendidik anak, tidak meninggalkan dalam keadaan lemah, mestinya ada kejujuran dalam hal komunikasi di sini. Qaulan sadida. Kemudian di ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan faqula lahu qaulan layyina, dengan perkataan yang lembut, komunikasi yang lembut. Saking pentingnya, kalau dikatakan seberapa penting, saking pentingnya berulang kali Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang tentang komunikasi di dalam Al-Quran. Kemudian ada lagi qaulan baligha, perkataan yang tertuju. Kemudian kepada yang lebih di atas kita, istri kepada suami namanya qaulan karima, atau anak kepada orang tua qaulan karima, yaitu dengan perkataan yang memuliakan. Kemudian ada lagi qaulan ma'rufa, perkataan yang sama persepsinya. Artinya bukan yang satu beda makna, yang satu beda makna. Qaulan ma'rufa yang dikenal gitu. Kemudian ada lagi qaulan maisura. Qaulan maisura, perkataan yang mudah dimengerti tapi membekas di hati. Saking pentingnya. Kalau sekarang mungkin bisa diibaratkan ada yang berbicara langsung, ada yang melalui ketikan atau teks, ada juga yang melalui yang namanya voice note. Ini Masya Allah jenis-jenis komunikasi yang memang sangat-sangat ditekankan di dalam Al-Quran. Al-Quran saja turun pertama kali langsung berbicara komunikasi. Iqra, ya kan? Langsung iqra. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berkomunikasi dengan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui Al-Qur'an. Berarti komunikasi adalah satu hal yang sangat-sangat penting dan tidak bisa kita tinggalkan. Apatah lagi dalam hal yang namanya suami istri, hubungan yang namanya ibadah terpanjang, ibadah terlama. Apalah gunanya suatu perjalanan ibadah yang panjang tanpa komunikasi? Bukankah tadi disampaikan guru kami Ustadz Maulana bahwasanya partner ini kan adalah yang namanya saling bertukar pikiran, saling berkomunikasi dengan makna yang sama atau perkataan yang sama. Sehingga ada satu jurnal yang mengatakan bahwasanya orang yang berpasangan lalu mereka tidak merespon dalam 10 menit itu, tidak merespon pembicaraan pasangannya, maka mereka ini sangat rentan yang namanya perpisahan atau perpecahan. Nauzubillah. Jadi dikatakan di sini orang yang merespon 65 kali dalam 10 menit akan kalah langgang dengan yang merespon 100 kali gitu. Tapi kadang-kala kan misalnya komunikasi ini yang seperti apa? Oh, ada kemarin diajarkan guru kami Ustadz Benri bahwasanya pokoknya ada jurus oh ya, oke, oh baiklah. Seperti itu udah termasuk komunikasi. Artinya ada timpal balik, bukan yang satunya ngoceh terus, yang satunya diem gitu. Nah, saya ada sebuah artikel yang perlu sama-sama kita baca. Di belakang kita ini ada nih, kisah suami lindungi istri dari ancaman tembak begal sepeda motor. Nah nih, kisah begal motor yang dialami pasangan suami istri di Palembang, Sumatera Selatan harusnya ini ya, harus menjadi perhatian khusus pemerintah dan kepolisian setempat. Bagaimana tidak istri dan dari pengendara motor tengah hamil 7 bulan saat pembegalan terjadi di atas lalu lintas timur Palembang Indralaya kilometer 18, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir. Nah, bahkan begal tersebut ya mengarah senjata api rakitan kepada pasangan suami istri Wahidin 34 tahun dan Eva Susanti 33 tahun. Untungnya sang suami bertindak sigap dan melindungi istrinya yang ketakutan akibat ditodong senjata api rakitan. Nah, inilah tugasnya laki-laki, melindungi. Salut nih kita baca artikel ini. Ini Masya Allah luar biasa suaminya ya. Nah, sekarang bicara masalah tentang kebutuhan apa yang tidak boleh diabaikan suami agar istri selalu merasa aman dan terbebas dari berbagai hal yang membahayakan. Mohon izin penjelasan dari guru kita yang berikutnya nih. Ustadz Ahmad Khan, silakan. Terima kasih Mas Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Segenap jamaah Islam itu indah dimanapun Anda berada. Perlu kita ketahui bahwasanya ketika seorang suami kurang memberikan perlindungan kepada istrinya,
berarti suami tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang pemimpin. Nauzubillah. Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima fadalallah. Sesungguhnya seorang suami itu adalah pemimpin bagi istrinya dengan semua keutamaan yang Allah berikan kepada suami, maka salah satu kewajiban suami adalah menjaga dan melindungi istrinya. Lalu pada bagian-bagian apa saja istri harus dilindungi dan dijaga oleh suami? Di antara adab-adab rumah tangga dijelaskan bahwasanya an yahfadur rajul zaujatahu zahiran wa batinan. Hendaknya seorang suami itu menjaga dan melindungi istri baik secara zahir maupun secara batin. Apa saja perkara zahir yang harus dilindungi? Yang pertama di antaranya adalah memberikan perhatian kepada istrinya. Itu juga termasuk daripada bentuk melindungi istri, bentuk menjaga istri. Perhatian, contoh misalnya ketika berjalan selalu senantiasa menggenggam erat tangannya istri. Masya Bukan Allah. cuman pada saat masih pengantenan baru doang. Betul. Giliran udah pengantin buluk, dituntun kagak, kadang bininya kesandung. Suaminya kalau zaman dulu masih baru nikah, ya Allah pelan-pelan sayang, hati-hati ada lubang sayang, baik-baik kecebur, begitu. Giliran udah pengantin buluk, dasar loh bini, agak ngelihat itu lubang gede banget. Tuh, kadang-kadang sampai begitu. Itu perhatian harus terus diberikan. Ya, walaupun sudah usia yang udah lanjut sekalipun. Dan ini termasuk daripada memberikan perlindungan, penjagaan secara zahir, menggenggam tangan. Memang terlihatnya sesuatu yang perkara sepele tapi ternyata memberikan dampak yang besar ya kepada istri untuk lebih memberikan timbal balik kasih sayang kepada suaminya. Lalu kemudian yang kedua di antara bentuk menjaga zahir kepada istri adalah di antaranya apa? Memberi rasa aman, memberi rasa nyaman kepada istrinya dari segala macam mara bahaya. Ya, ketika dia melakukan perjalanan atau ketika sedang di rumah, maka memberikan perlindungan kepada istrinya, memberikan tempat tinggal yang layak. Sekira-kira suami itu dia berangkat kerja, maka sampaikan kepada istri, jangan lupa nanti pintunya dikunci ya. Iya. Atau misalnya suami berangkat kerja bawa kunci sendiri, jangan lupa untuk dikunci. Itu termasuk bentuk perhatian, bentuk penjagaan, perlindungan secara zahir. Ya, dan memberikan juga tempat tinggal yang memang sekiranya tetangganya itu aman, Baik lingkungannya semuanya, baik. iya. Ya, jangan dia cari tempat tinggal yang memang lingkungannya nggak baik. Nah, ini kan Betul. bisa membahayakan istri juga, Betul. membahayakan anak-anak dan keluarga. Jadi harus apa? Harus berikan perlindungan secara zahir. Iya. Begitu juga perlindungan secara batin. Nah, perlindungan secara batin ini apa? Perlindungan secara batin misalnya menjaga aib daripada pasangan. Tidak menyakiti Tidak istrinya. menyakiti istrinya, tidak menceritakan keburukan di atas ranjang. Kata Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Rasulullah apa? Bahwasanya seburuk-buruknya orang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di hari kiamat adalah orang yang menghadap Allah dalam keadaan dia berhubungan intim dengan istrinya, istri berhubungan intim dengan suaminya, tapi dia sebarkan kepada orang banyak. Nauzubillah. Naudzubillah min dzalik. Makanya kita mesti pahami nih ya, bentuk perlindungan secara zahir maupun secara batin. Lalu sikapnya istri ketika punya suami yang kurang perhatian, kurang menjaga, kurang memberikan perlindungan, justru malah menyakiti istrinya. Sikapnya seperti apa Mas Fadli? Yang pertama dia harus bersabar dan ikhlas. Bersabar dan ikhlas ini adalah kunci yang paling utama di dalam rumah tangga. Lalu kemudian yang kedua, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan minta taufik hidayah buat suaminya. Mudah-mudahan Masya Allah. suaminya dijadikan suami yang lebih peka Iya. dan mampu menjaga daripada Amin, istrinya. amin ya robbal alamin. Ya, sekarang kita sebagai suami juga lihat-lihat ya, mungkin istrinya kerja, kalau perlu diantar jemput sama suaminya untuk dijaga. Ini bukti secara langsung nyata ya, atau mungkin yang suaminya pas giliran sempat di rumah anterin istrinya mau ke pasar atau mau kemana. Itu bentuk perhatian yang luar biasa.